Amin. Salam, silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi yang diberkati ini. Kita akan sama-sama membaca satu pembacaan firman Tuhan yang saya ambil, saya pikir mungkin karena ini masih dalam suasana kebangkitan, banyak dari kita masih suka bicara tentang hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa kebangkitan itu. Saya ambil satu pembacaan dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 29. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya baca, saudara-saudara dengar dan simak. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya mau langsung ayat 26 ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian jauh pembacaan kita, hanya beberapa ayat yang dapat kita renungkan di pagi hari yang diberkati ini. Suasana Paskah, kita rayakan kemenangan Tuhan tanggal 4 baru-baru ya, hari Minggu. Ini cerita ini, kisah ini dikatakan bahwa 8 hari kemudian. Kalau kita lihat, kita hitung menurut kita punya kalender, hari Minggu itu kita rayakan Paskah, ada hujan. Saya sampai di gereja ini, saya buka pintu duluan. Saya pikir begini, aduh kalau tidak ada orang, kurang orang, pasti karena hujan sudah beberapa hari. Saya pikir satu, itu song leader, itu singer, itu pasti apapun yang terjadi karena mereka melayani, mereka akan tembus badai. Dan benar, dengan mantel terobos ini hujan, mereka sampai. Saya pikir itu biasa terobosan. Memang apa ya, hamba-hamba Tuhan sudah punya komitmen, mereka mengasihi Tuhan, jadi mereka pasti tembus badai. Lalu peristiwa ini kalau kita hitung 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau tanggal 4 itu hari Minggu, 8 hari kemudian kita mulai hitung hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti dalam hari, berarti tanggal 11 Minggu yang lalu. Ini kisah ini bercerita tentang Thomas. Hari pertama Minggu itu ketika murid-murid bertemu, lalu Yesus datang dan menampakkan diri kepada Thomas, kepada murid-murid yang 10 itu. Yudas tidak ada lagi. Kita pun abang Thomas ini tidak ada. Entah dia kemana. Alkitab juga tidak mencatat abang Thomas kemana. Saya juga tidak tahu karena memang tidak ditulis abang kemana. Tapi ketika Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-murid yang 10 itu, Yesus datang, dia bilang, dia tunjukkan dia punya diri kepada murid-murid. Lalu dia bilang, "Damai sejahtera untuk kamu." Lalu murid-murid bersuka cita. Lalu dia bilang ini, ada beberapa hal yang dia kasih tahu. Waktu Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, dia bilang damai sejahtera. Lalu murid-murid bersuka cita. Lalu dia bilang, "Nanti kamu pergi." Dia kasih supaya sebagaimana Bapa mengutus aku juga akan mengutus kamu. Mereka mendapat pengutusan untuk memberitakan Injil. Lalu mereka diberi Roh Kudus, dikasih Roh Kudus. Abang Thomas dia ada. Jadi waktu mereka memberi kesaksian bahwa kami sudah melihat Tuhan dan Tuhan ada, Tuhan bangkit, Thomas bilang, "Tidak, saya tidak akan percaya sebelum saya meraba itu, melihat bekas lukanya dan mencucukkan jariku di lambungnya, baru aku percaya. Kalau tidak, aku tidak percaya." Saya itu paling setuju dengan Thomas. Apakah saudara setuju dengan Thomas? Sekian lama banyak orang tidak suka Thomas dan selalu menganggap
Thomas nih, kalau orang tidak percaya sesuatu memang lu Thomas. Tapi kalau saya dalam konteks ini, saya paling suka Thomas. Saya bicara tentang Thomas ini, saya senang karena itu saya suka dia. Dalam keadaan walaupun dia tidak percaya, orang bilang, Thomas, lu iman sangat lemah. Hai Thomas, kenapa lu tidak percaya? Lu sudah jauh, lu sudah tertinggal jauh dari kita, karena kita sudah maju ke depan, kita sudah menerima Roh Kudus. Kalau sudah tidak percaya, tidak punya Roh Kudus, terbelakang, terpuruk. Itu pandangan manusia. Tapi bagi Tuhan, dia sangat peduli sama kita. Apapun keadaan kita, ketika tidak percaya sama dia, dia punya cara khusus untuk mendatangi kita, untuk mendapatkan kita, untuk menyatakan dirinya kepada kita, supaya kita percaya. Karena itu saya suka pakai tema untuk hari ini. Saya masih mau pakai tema kebangkitan Kristus, memberi kita satu perubahan dan harapan baru. Kebangkitan Kristus membuat kita spesial di mata Tuhan. Kalau Thomas mendapat kesempatan spesial di mata Tuhan untuk dipersilahkan meraba Tuhan, mencucukkan jarinya di lambung, dia begitu spesial ketika Tuhan datang dan menyatakan diri kepada dia. Saya harap saya dan saudara juga hari ini ada di dalam persekutuan ini menjadi spesial di mata Tuhan. Ada amin? Thomas luar biasa ya, kan itu saya mau tema kita hari ini. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa harapan baru, menjadi spesial di mata Tuhan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, saya dan saudara spesial di mata Tuhan. Halo. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sampai Thomas ini kok dia menjadi spesial di mata Tuhan? Dia orang yang sudah menolak Tuhan. Dia orang yang tidak ada kumpul-kumpul di dalam persekutuan. Dia sangat jauh. Dia orang bilang iman sudah jatuh kalau dia sudah tidak percaya Tuhan. Dulu ikut sama-sama dengan Tuhan, makan roti yang 5 dan 2 ikan sisa 12 bakul, itu dia turut menyaksikan. Thomas katanya orang pemberani. Ketika Tuhan mau membangkitkan Lazarus ya, semua bilang Tuhan jangan pilih, orang sana mau bunuh, Tuhan jangan pilih, Tuhan harus otomatis sama-sama dengan Tuhan. Orang lain takut mati, Thomas berani. Tapi peristiwa ini cerita ketika murid-murid menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, dia bilang tidak, saya tidak percaya itu. Saya setuju Thomas, saya suka. Karena apa? Dia tidak gampang termakan hoax. Dia suka ada bukti. Saya kira kita jemaat juga harus seperti itu. Segala sesuatu dengar itu jangan makan mentah-mentah, mikir dulu baru amin. Halo. Nah sekarang kita kembali. Kenapa Thomas begitu spesial? Ayat yang ke-26 dia bilang, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kali ini Thomas ada di dalam persekutuan. Hari Minggu itu Thomas ada dengan orang-orang percaya, hadir dalam satu persekutuan untuk menyaksikan bahwa benar-benar Allah itu hidup. Kalau saudara-saudara ada di tempat ini hari Minggu, berarti orang yang mempercaya bahwa Yesus yang kita sembah itu memang hidup, dan kita datang untuk menyembah Allah yang hidup. Pertanyaan kita, hari Minggu kita kemana sehingga kita tidak bisa menikmati, mendengar berita kebangkitan itu? Kalau Thomas ada di dalam persekutuan, jadi dia bisa. Kalau kita ada dalam persekutuan seperti Thomas, dia kan orang yang dikatakan tidak percaya, orang yang jauh. Tetapi kalau kita ada di dalam satu persekutuan, Allah sangat peduli dengan kita. Ia tahu keadaan kondisi kita, Ia akan menyatakan dirinya kepada kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam persekutuan orang percaya. Mengapa kita harus ada di dalam persekutuan orang percaya? Beberapa orang kalau hari Minggu itu dia punya jadwal banyak. Hari untuk piknik, hari untuk ketemu sahabat, mau ke mall, hari untuk main catur, hari untuk ke pasar mau belanja. Itu macam-macam dia punya jadwal untuk hari Minggu. Yang susah ialah kalau orang-orang dalam tugas sebagai pejabat negara, hari Minggu baru perjalanan karena tiket pesawat agak murah. Anak-anak sekolah, anak-anak
anak-anak remaja juga agak repot. Kalau hari Minggu baru mulai ada kegiatan pramuka, bilang ekstrakurikuler, supaya ini anak-anak tidak usah pergi belajar di gereja, tidak usah ada kegiatan apa, karena ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut mereka punya nilai. Ini satu dilema. Bagaimana kita mau memprioritaskan Tuhan menjadi saksi bahwa kita beda dengan orang dunia. Kita harus ada di tempat persekutuan orang-orang percaya. Persekutuan orang-orang percaya itu apakah karena gembala yang minta atau karena organisasi yang anjurkan untuk kita harus ada di situ? Kita akan lihat Imamat 23 ayat 3. Ditayangkan atau saya buka? Imamat 23 ayat 3. Bisa? Saya baca. Imamat. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Di mana saja kita berada, kita harus ingat 6 hari kita bekerja, ada 1 hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan itulah disebut hari yang kudus. Kalau kita masuk perjamuan kudus itu kan hari yang dikhususkan, perjamuan yang khusus, artinya semua untuk Tuhan. Jadi ini satu ketetapan, ini satu hukum dari Tuhan, sehingga kita bagaimana harus taat kepada Tuhan. Saya suka lagi di Keluaran 35 ayat 2, karena ini perintah Tuhan, ini sudah menjadi satu hukum. Hukum Tuhan itu ialah bersifat perintah, ada ketetapan dan ada peraturan. Jadi kalau Tuhan sudah atur, tinggal kita harus bisa melaksanakannya, taat. Ketaatan adalah satu bukti kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita biasa melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk taat, salah satunya ialah harus ada di dalam gereja. Karena ini perintah, kita harus ada perkumpulan raya. Coba ulangan 16. Kejadian bilangan ulangan. Ulangan 16 saya suka itu ayat 8b. Ulangan 16 ayat 8b. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Perkumpulan raya berarti kita berkumpul, tempat pertemuan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi bukan kita di rumah lalu kita bilang, Tuhan saya di rumah tapi hati saya terangkat kepadamu. Alkitab bilang harus ada tempat pertemuan. Nah, kalau itu tempat pertemuan yang disebut perkumpulan raya. Perkumpulan raya itu seperti ini hari Minggu. Kita semua datang dari rumah kita di kampung mana, di kelurahan mana, semua kumpul untuk mengadakan pertemuan raya, untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Itu adalah aturan dan ketetapan Tuhan. Kita lihat itu ayat yang ulangan 16 ayat 11 itu. Ulangan 16 ayat 11. Ya. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi ada tempat yang dipilih Tuhan. Bukan Anda duduk di pasar, Anda duduk jualan sayur, lalu Anda bilang, Tuhan, saya ada berbuat bakti kepadamu di tempat ini, biar saya di sini tapi hati saya terangkat kepadamu. Baik juga, hati selalu kontak dengan Tuhan, tapi yang benar ialah di tempat pertemuan di mana Tuhan tentukan bahwa ada tempat yang nama Tuhan ditegakkan di sana. Tidak semua tempat. Ulangan 12 itu Tuhan bilang sama orang Israel, hati-hati ya kamu, waspadalah kamu. Tidak sembarang tempat kamu pergi
korban persembahanmu. Tidak sembarang tempat engkau pergi menyanyi puji Tuhan. Jadi kadang-kadang bukan orang yang seiman dengan kita hadir di situ lalu kita mau menyanyi bagi Tuhan kita. Mesbahnya itu bukan mesbah kita. Anda pikir oh yang penting saya menabur. Salah tempat. Anda tidak menabur di tempat yang tepat. Ada tempatnya untuk kita. Tuhan sudah atur di mana kita harus mempersembahkan korban persembahan kita berupa puji-pujian. Tidak sembarang tempat. Saudara saya dia bilang begini, saya cari-cari gereja, tidak ada. Di tempat yang bukan gereja, bayangkan dia sendiri dia berani masuk, dia untuk orang tidak potong kau. Kecil saya tidak tahu, saya tidak bisa lihat kau sekarang kan kau sudah mati dipotong. Kau berani masuk di tempat ibadah orang lain, cari hal gunanya. Kau betul cari-cari. Soalnya ada gereja. Itu di ulangan itu diajar lagi di ulangan 16 itu dibaca terus sampai dibalik begini. Kalau tempat itu jauh daripadamu, engkau boleh. Itu karena situasi. Jadi engkau boleh bersukaria bikin ibadah sendiri karena tempat itu jauh. Kami pernah ke Malaysia, lalu kami mau ke Johor. Sekarang kita tanya resepsionis, di sini di mana ada gereja? Mereka bilang tidak ada gereja di sini. Ini hari Minggu, bagaimana kita mau melangkah? Saya juga takut. Saya tahu kebenaran apa yang harus kita lakukan. Terus kita 3 kakak, sudah mari kita ibadah di hotel. Kita 3 kakak, saya berkhotbah, saya pemain musik, kita atur sudah kita menyanyi menyembah Tuhan. Lalu saya berkhotbah tanpa kasih jalan kolektif. Yang penting kita ibadah. Karena situasi seperti ini, lalu kita ibadah. Saya selesai ibadah, kita khotbah. Saya ingat itu saya khotbah dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bagaimana kita menjadikan Tuhan adalah gembala yang menggembalakan hidup kita, menuntun kita. Jadi kalau kita di mana, ingat kita punya gembala yang memimpin kita. Beri dia penghormatan, beri bakti kepada dia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita orang beda dengan dunia. Itu tandanya. Maka itu Tuhan memilih kita, memanggil kita dari dunia yang gelap kepada terangnya untuk memberi kesaksian kepada dunia supaya orang melihat terang ada pada kita. Nah, jadi itu karena situasi. Tapi kalau kita di sini hanya hujan, hanya sedikit angin, hanya karena panas, kita bisa alasan untuk tidak gereja. Apalagi alasan anak kecil tidak ada yang jaga. Saya bilang, aduh suami istri alasan anak tidak ada yang jaga. Saya tanya, coba bagi suami gereja pagi, istri jaga anak. Kalau setelah sore suami jaga anak, istri ke gereja, kan bisa diatur. Hikmat. Ada masalah apa yang kita tidak bisa lewati? Pengkhotbah bilang begini, jangan engkau memegang yang satu dan mengabaikan yang lain. Orang yang berhikmat tidak mengabaikan kedua-duanya, tetapi dia dapat jalan keluar. Itu di pengkhotbah dia bilang. Nah, jadi bagaimana kita mengatur supaya kita selalu ada di dalam persekutuan orang percaya? Persekutuan orang percaya adalah gereja, di mana nama Tuhan ditentukan. Gereja ini bukan karena kita bikin gedung lalu kita mau supaya orang berkumpul, tapi ini sudah diaturan dari Allah kepada Musa untuk Musa kasih tahu orang Israel. Mereka 6 hari bekerja, hari yang ke-7 mereka harus kumpul dan bikin pertemuan raya, ibadah di situ, menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dibedakan dari dunia. Itu buktinya. Buktinya mana? Apa benar gereja itu memang benar? Saya kasih tunjuk satu ayat di dalam 2 Tawarik 6 ayat 20, di mana tempat kita harus beribadah. Apa benar gereja? Bisa ditayangkan 2 Tawarik 6 ayat 20. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Ini sebuah doa Salomo. Ketika pentabisan bait Allah, Salomo membuat satu komitmen dengan Tuhan supaya di tempat itu, di bait Allah itu, setiap doa ada 8 komitmen yang Tuhan dengan Salomo itu dia minta. Dia antara lain dia bilang begini, Tuhan kalau umat-Mu ini berdosa, lalu mereka dibuang jauh, lalu mereka ingat akan Engkau, lalu mereka datang ke tempat ini dan berdoa, kiranya Engkau mendengar dari surga.
Lalu kalau umatmu itu tertimpa kelaparan, mereka kekurangan, mereka datang dan berdoa kepadamu di tempat ini, kiranya engkau mendengar dari surga. Kalau umatmu itu kan berdosa lalu karena malapetaka, karena masalah, karena sakit penyakit, mereka datang dan berdoa di tempat ini, kiranya engkau mendengar dari surga. Kalau mereka sudah jauh lalu berdosa kepadamu, membelakangi engkau, lalu mereka ingat akan engkau, mereka datang di tempat ini dan berdoa kepadamu, kiranya engkau mendengar dari surga. Tuhan menjawab semua permintaan Salomo. Jadi gereja ini adalah pusat doa, gereja tempat di mana kita bisa datang dan mencurahkan isi hati kita. Maka itu gereja ada doa syafaat untuk kita berkumpul dan menaikkan semua masalah-masalah hidup kita dan percaya Allah mendengar dari surga. Karena ini tempat di mana nama Tuhan ditegakkan. Thomas dia cari pertemuan dan orang-orang percaya. Dia ada di situ dan dia menjadi spesial di mata Tuhan. Ketika dia tidak percaya, dia lemah imannya, dia membelakangi Tuhan dan tidak percaya, tapi Tuhan tidak tinggalkan dia. Tadi saya suka itu lagu. Di saat ku bimbang, di saat ku ragu, disitulah kasih Tuhan mendatangi aku. Aduh, luar biasa. Kalimat itu indah sekali. Saya bilang, cocok sekali. Saya sedang menyiapkan satu khotbah tentang Thomas yang spesial di mata Tuhan. Saya dan saudara juga harus menjadi spesial di mata Tuhan, dikhususkan karena ada di rumah Tuhan, ada bersama kumpulan orang-orang percaya. Kita harus bisa mengalami pengalaman-pengalaman Thomas itu supaya kita bisa menjadi saksi yang benar. Ada amin? Karena kalau kita setia dengan Tuhan, ada di dalam persekutuan orang percaya, ada janji Tuhan di dalam Yesaya 58. Bisa ditayangkan lagi Yesaya 58 ayat 13-14. Saya mau baca semuanya, itu bagus sekali. Ya, ini sudah ya, saudara lihat ini ayat Yesaya 58 ayat 13-14. Itu kita baca, itu hafal, itu ayat kesayangan saya. Jadi saya suka. Apabila engkau tidak ada di berikut. Apabila engkau tidak menginjak-injak, ini ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, aduh hari mau pergi gereja, orang bisa bikin lain-lain, dan hari kudus Tuhan yang dikhususkan buat Tuhan, hari yang mulia, dia lebih baik dari hari-hari lain, karena hari Minggu hari yang saya khususkan buat Tuhan. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat 14. Terus ayat 14-nya ada janji yang Tuhan berikan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ada dua janji yang Tuhan berikan, yaitu pertama, dia akan memberikan kita kendaraan kemenangan mengatasi bukit-bukit permasalahan dalam hidup kita. Dia kasih kita kendaraan kemenangan. Banyak persoalan dalam hidup kita, banyak masalah dalam hidup kita, tapi kalau kita orang percaya kepada Tuhan, percayalah janjinya bahwa setiap masalah yang kamu hadapi, pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa. Allah akan memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan kita kendaraan kemenangan untuk melintasi segala persoalan hidup kita, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Dan yang kedua, persoalan apa yang membuat kita tidak bisa datang dalam persekutuan? Oh, soal makan minum. Itu janjinya. Dia akan memberikan berkat dari berkat Yakub. Yakub itu diberkati embun dari langit, tanah yang gemuk, gandum dan anggur yang berlimpah-limpah. Kamu akan makan dengan tidak takut kekurangan. Kamu akan memakai pakaian dengan hangat. Engkau tidak takut kekurangan. Karena apa? Tuhan ada menyertai kita. Itu janjinya. Jadi jangan banyak alasan, banyak dalih hanya untuk hari Minggu mau berkumpul dengan orang-orang percaya. Banyak masalah, banyak kendala. Ada satu orang di belakang bilang, dia punya kekasih bilang gini, wih beta senang ketemu sama lu. Biar hujan badai, lautan api akan kuseberangi. Hari Minggu baru gerimis. Kenapa lu datang gereja? Kok hujan begini? Itu nilainya apa? Saudara-saudara orang muda,
Kalau ada orang begitu pikir-pikirin, jangan sampai menyasar nanti. Orang sudah cinta Tuhan, ini bahaya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir isu tentang badai seroja ini, bahwa kita akan rawan pangan. Lalu kita takut, mulai ke pembahimat, berukur, batakar, karena jangan sampai potong kekurangan. Ingat janji Tuhan. Seroja angkat betul punya seng-seng, tapi iman percaya tetap kokoh teguh karena janji Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana hal yang kedua. Yohanes, ini Yohanes di mana? Ayat yang ke-27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Wah, Thomas yang menjadi spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang spesial di mata Tuhan ini punya mentalitas berdikari, artinya berdiri di atas kaki sendiri. Bayangkan 10 lawan 1. Semua orang percaya, dia sendiri sudah percaya. Suka tetap sudah mau percaya. Dia bilang, kalau belum kuraba tangannya, belum aku lihat bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Belum cucuk tangannya, belum suntuk di lambung, aku tidak percaya. Begitu banyak dalam ini ruangan, banyak orang di dalam itu ruangan. Ketika Yesus menyatakan diri, Thomas menjadi spesial. Dipersilahkan untuk ramai Yesus, dipersilahkan untuk cara Yesus. Saudara-saudara, kita banyak di dalam ini ruangan. Siapa di antara kita yang mau seperti Thomas, mendapat spesial di mata Tuhan untuk menjamah Yesus? Bisakah adakah dari kita yang begini banyak bisa menikmati Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan? Halo? Atau kita datang gereja dan kita duduk lalu mengantuk? Kita tidak bisa konsentrasi, tidak bisa memberi persembahan. Saudara, kita datang gereja, Tuhan itu bilang sama orang Israel, hati-hati kamu ya, jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Lalu saudara pikir, oh uang, wih, itu sudah di gereja, kenapa? Sudah kolektif. Ayat ini berbicara kepada orang Israel pada zaman itu. Tempat ibadah orang Israel itu selalu berhubungan dengan darah. Kalau orang kaya datang gereja, dibawa lembu, bunuh lembu, bahkan habis itu udah makan di pundaknya. Orang setengah kaya bawa kambing atau domba, orang miskin bawa unta kukur. Yesus itu dalam keluarga miskin, waktu dia mau dipersembahkan bawa unta kukur. Jadi ibadah itu harus berbau darah. Kita sekarang ini tidak bawa lagi binatang. Saya kira kalau kita bawa binatang, ayam saja sudah punya di mana. Sudah datang gereja sudah, saya masuk surga. Tapi ketika Yesus datang dan Yohanes bilang, inilah anak domba Allah yang dipersembahkan bagi dunia. Yesus adalah korban yang sempurna, anak domba yang mati untuk kita. Kita tidak perlu bawa binatang lagi. Kita datang bawa hati kita untuk mengangkat tangan kepadanya dan mengucap syukur. Datang gereja menyanyi sedikit, suligar boleh berteres dengan mati saudara begini. Kalau bisa duduk dan terpujuk amin, so amin, pulang sudah. Kenapa? Berbangun tidur. Asal begini enak tidur di tempat gereja, aman di hadirat Tuhan. Jangan tidurnya. Dulu saya mau belajar baca kitab, saya agak susah tidur. Saya tahu di kunci baca Alkitab. Kalau saya baca Alkitab saya ngantuk dan saya tidur dan saya tidak mengerti. Jadi saya kalau begitu enak kan tidur di hadirat Allah. Jadi saudara kalau baca Alkitab jangan seperti itu. Baca itu harus menyimak, mengerti, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Simpan di pikiran. Kalau pikiran kosong, setan yang kendalikan. Suara setan saudara bilang suara Tuhan, karena tidak tahu yang mana Tuhan mana setan. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana Thomas mempunyai satu pengalaman yang luar biasa. Dia ada punya pengalaman waktu Tuhan datang di dalam itu persekutuan. Pertama, dia yang menjadi pandangan dari Tuhan. Aduh, saya pikir ingatlah seperti Thomas. Banyak orang, tapi kalau Yesus datang di sini, saudara pasti menangkap sesuatu untuk saudara pakai. Saudara menangkap satu rema yang saudara pakai, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya secara pribadi. Karena kita spesial di matanya, kita sangat dipedulikan oleh Tuhan. Walaupun keadaan apapun kita,
ada di mata Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Kita belajar ada 3 pengalaman dari Thomas ketika Yesus menyatakan diri kepadanya. Hanya Thomas yang dipersilakan untuk raba. Waktu pertemuan pertama minggu yang lalu, dia hanya memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Silakan lihat, saya bagi damai sejahtera untuk kamu. Dia memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Dia mengutus murid-murid dan memberikan Roh Kudus. Tidak ada satu orang yang dipersilakan mari pegang beta, raba beta. Tapi yang kedua ini Thomas begitu spesial di mata dia. Thomas ini raba, lihat, hanya Thomas. Mau saudara juga seperti Thomas yang dikhususkan untuk bisa menjamah Tuhan. Dalam setiap pertemuan ibadah, beri kesempatan, beri hati kerinduan untuk bisa menjamah Tuhan, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Ada amin. Lalu kita datang kosong pulang kosong, nikmati hadirat Tuhan seperti Thomas. Thomas datang dan dia meraba. Benar, Luka. Raba di sini lagi. Kalau dia mau kiri lah sedikit biar Tuhan kata ini kali. Ini menggila saya. Supaya saudara bisa membayangkan itu pertemuan ketika kita bisa menjamah Yesus. Ada sukacita, ada semangat, dan satu kehormatan ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menjamah Tuhan di dalam kehidupan kita. Punya kerinduan, puji Tuhan. Kenapa kita harus mengalami hadirat Tuhan? Sekarang ini, kalau kita tidak melihat tanda Yesus, kita hidup di zaman akhir. Zaman akhir bukan akhir zaman. Zaman akhir itu dimulai dari ketika Yesus lahir. Itu zamannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda zaman akhir. Makanya murid-murid dari dulu kasih tahu, bertobat, Tuhan semua datang. Tuhan juga janji bahwa Dia akan datang menjemput kita. Kalau akhir zaman artinya tahu sudah Tuhan semua datang, begitu. Tapi ini zaman akhir, ya. Kita hidup di zaman akhir ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 itu dibilang begini. Waspadalah kamu karena banyak orang, supaya kamu jangan disesatkan, karena banyak orang akan datang dalam namaku dan menyesatkan kamu. Banyak orang akan disesatkan, kata Yesus. Jadi zaman akhir ini banyak Yesus palsu mulai muncul. Mereka ada di sekeliling kita dan memang Tuhan sudah bilang orang benar itu memang ada dengan gandum dan ilalang itu sama-sama tumbuh. Kambing dan domba itu sama-sama ada di dalam satu penggembalaan. Jadi kita tidak tahu siapa kambing siapa domba, tapi Tuhan tahu kita siapa. Karena itu kita harus tahu yang benar, Yesus yang benar dan Yesus yang palsu. Banyak orang dalam pelayanan itu kita hati-hati. Ketika ada masalah, cari orang berdoa. Oh, itu orang di sana, dia berdoa sekali saja. Saya tanya dia berdoa pakai bahasa apa? Dia bisa bahasa Indonesia. Cuma banyak orang sembuh kalau dia berdoa. Dia baca Alkitab pakai bahasa apa? Pakai di bahasa. Ya memang ada Alkitab sekarang sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa daerah. Kalau dia bisa baca bahasa daerah dalam pengertian dia, bahasa daerah kan pakai huruf Latin. Ini Alkitab terbitan lain, ini juga pakai bahasa Latin. Berarti dia harus bisa bahasa Indonesia. Masalahnya yang dia omong itu saya kan tidak mengerti. Saya takut dia baca mantra, kan saya tidak tahu. Dia sekutuk saya. Nah ini yang menjadi problem. Lalu berdoa sebelum dia mau doakan dia bilang taruh uang dulu di amplop. Untuk apa? Kita bikin nasar. Lalu saya tanya dia, nasar ini untuk apa? Nasar itu apa? Iya ada di Alkitab nasar itu. Ya tapi saya tidak mengerti nasar itu apa. Saya hanya umpan dia supaya dia, tapi ada. Lalu saya bikin uang ini berapa? Saya suka-suka hati. Tapi apakah ini satu syarat untuk menghadap Tuhan? Tuhan ini sama kayak kita sogok dia dengan amplop, dia dengar kita punya doa. Tuhan bicara di Matius 10 itu dia bilang gini, kamu memperoleh dengan cuma-cuma, beri juga dengan cuma-cuma. Kalau Tuhan yang benar itu gratis. Kalau Tuhan yang palsu di hamba-hamba itu pasti bayar. Makanya banyak orang suka cari. Mereka jalan sampai di Pariti, sampai di Sulamu, di Korbano. Cari itu orang yang jago berdoa. Buang ongkos banyak-banyak.
adalah Yesus. Ini bumi adalah tumpuan kakinya. Gimana engkau berpijak? Engkau percaya dia ada, cukup duduk dan angkat hati kepada dia. Tuhan akan menjawabmu dari surga. Tapi kenapa mesti repot-repot rugi, buang ongkos, jangan cari jauh-jauh. Lalu bilang begini, dan ada orang sakit, kita ini kan harus banyak orang berdoa. Jadi cari banyak-banyak, sebentar satu datang mengaku hamba Tuhan doa, dua datang cari doa, tiga, sampai sebanyak-banyak. Orang keadaan tambah parah-parah. Saya bilang berapa banyak orang yang datang, oh banyak, Bapak suka lihat semua waktu berdoa. Kan seumpama satu lidi toh ini, kalau dua kan ini sampah sudah bersih. Tapi kalau ini banyak, kita bisa sapu ini ruangan bersih. Sampah sapu lidi. Tuhan lihat dua orang sepakat di bumi ini meminta apa saja Tuhan akan kabulkan. Soalnya ada sampah sapu lidi untuk datang kepada Tuhan. Jadi jangan buang ongkos, rugi waktu tenaga hanya cari untuk orang berdoa. Berdoa sendiri. Ada amin? Sama kesumaras. Karena ketemu orang-orang seperti itu, saya sangat kecewa dan sangat menyesal. Dan itu bagaimana kita bisa seperti Thomas Raba, Yesus yang dikenal, Yesus yang benar, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Banyak orang repot dengan hal-hal yang mati. Banyak sekali orang post di Facebook, mati. Selamat jalan, jadilah pendoa untuk kami. Lalu yang di bawah komen, amin, 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 mengkali 100.000. Ayat di mana orang mati berdoa untuk orang hidup? Mazmur 88 ayat 6 itu dibilang begini, mereka terputus dari kuasa Tuhan. Jadi kalau Anda berdoa untuk orang mati, tidak ada gunanya lagi. Selama dia hidup, Anda berdoa. Kalau masih ada nafas di tubuh hidup, biar di koma, tapi roh Allah masih ada di dalam dia, berdoa. Kalau Tuhan berkenan dia sembuh. Mujizat masih ada, rohnya masih hidup. Tapi kalau sudah terputus, Anda mau bikin ritual doa 7 hari, 9 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, tidak ada arti apa-apa karena sudah stop. Selama hidup berdoa. Jangan cari-cari hal bikin seperti aneh-aneh karena tidak tahu Yesus yang hidup, Yesus yang benar. Nah jangan sekarang ini banyak yang palsu ya kita taat, kita ikut. Saya tanya, kau bikin 40 hari kita? Ya kan disumati 40 hari aja ketemu dengan syukur. Ikut disumati. Apa hubungannya orang mati dan orang hidup? Dapatkah Allah bangkit dan mengucap syukur? Ya, tapi ini kan ketemu kebiasaan, ketemu adat. Adat kebiasaan lebih tinggi dari firman Tuhan. Karena ikut orang tua harus bilang nah. Lu mau ikut orang tua atau ikut firman Tuhan, siapa yang lebih tinggi? Sudah tahu, bingung. Karena itu hadir di persekutuan, tempat orang-orang percaya menyembah Allah yang hidup, mengajarkan hal-hal yang hidup, bukan hal-hal mati. Thomas mengalami itu, dia bisa menjamah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dia mengerti tentang Tuhan saya hidup. Apapun keadaan kita, Tuhan Allahku hidup. Nah, hal yang ketiga yang waktu nama ketika Tuhan bilang, Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dia bilang, aduh, gimana ya, saya rasa membayangkan saya yang dulu tidak percaya, lalu ketika mengalami Tuhan, dapat kesempatan menjamah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, membangkitkan iman percaya saya untuk percaya Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa Thomas bisa percaya? Karena Tuhan yang menyatakan diri kepadanya. Kita tidak bisa jadi percaya Yesus kalau Tuhan tidak menyatakan diri kepada kita. Karena kita ini gelap, kita ini terputus jauh dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang dan Tuhan menyatakan diri kepada kita, itu adalah anugerah. Menjadi orang percaya, menjadi orang beriman kepada Kristus, itu bukan usaha kita karena kita terlalu baik, kita bisa melayani, nyanyi. Belum tentu kita menjadi orang percaya, karena kepercayaan, keselamatan yang Tuhan berikan itu anugerah, pemberian cuma-cuma, bukan karena kita rajin, bukan karena kita kasih kolekte besar, tetapi karena anugerah dari Tuhan, karena kasih karunia dari Tuhan. Ada amin? Saya suka dengan sifat Thomas ini. Ia tipe orang berdikari,
berdiri di atas kaki sendiri. 10 orang memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau saya belum alami Tuhan, saya mau kenal Tuhan secara pribadi, ketemu Tuhan secara pribadi, saya percaya kepada Tuhan. Dan benar, pengalaman-pengalaman saya baca di Alkitab itu ada beberapa orang yang ketika Tuhan menyatakan diri kepada dia. Perempuan di Perigi Yakub, itu perempuan Samaria. Dia jam 12 tengah hari besar, sepi-sepi, dia ambil waktu datang di Perigi Yakub untuk timba air. Lalu Yesus datang kepada dia dan Yesus menyatakan dirinya kepada dia. Lalu dia bincang-bincang dengan Tuhan. Bincang-bincang dengan Tuhan, dia bilang, ya kita kan tahu keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kita akan menyembah Tuhan. Itu kata dia bahwa nanti kamu akan menyembah di sini, nanti kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan di Yerusalem. Yaitu tentang kita ya, berbicara bahwa kita saatnya akan tiba, kita bisa menyembah Tuhan, bukan harus ke Yerusalem, di Kupang juga bisa. Kita mengenal Tuhan. Lalu dia dipancing oleh Yesus untuk berdialog. Dia tanya, siapakah anak manusia itu? Jadi Tuhan bilang, lu percaya dia? Siapa dia? Supaya saya percaya. Ini yang lagi bicara dengan engkau. Yesus menyatakan diri kepada ini perempuan, seorang diri, tanpa ada murid-muridnya. Orang kalau kita ini walaupun sibuk-sibuk, kita ambil waktu. Ini Perigi Yakub, saya lihat ini sebuah analogi. Pergi Yakub itu orang bisa timba air tuh, timba air. Yesus itu adalah sumber air hidup. Dalam kesibukan, dalam masalah, dalam keterpurukan kita, dalam kegelapan apapun keadaan kita, situasi yang sulit, ingat, ambil waktu bersendiri dengan Yesus. Timba air hidup itu supaya kita dipuaskan, dikenyangkan. Ketika Yesus datang dan menyatakan diri, dia kasih tinggal di timba, dia pergi dan memberitakan Yesus. Satu desa bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita punya waktu bersendiri dengan Tuhan, suka timba air hidup itu, percayalah gerejanya akan penuh. Kenapa? Karena kita suka membagi air hidup. Ada amin? Hidup kita menjadi hidup. Karena orang yang menerima Yesus itu akan ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dari dia. Kalau aliran-aliran air hidup itu karena kita tiba dari sumber yang hidup, kita akan memberi kepada orang-orang itu juga akan hidup. Mungkin di sekeliling kita masih banyak yang mati secara rohani, tidak mengalami Tuhan, tidak. Walaupun di gereja ya, seperti Thomas, banyak orang dalam gereja, Thomas sendiri saya bisa menikmati hadirat Tuhan, tapi tidak ada masalah. Datang saja rajin, Tuhan punya cara tersendiri untuk menyatakan diri kepada saya dan saudara, supaya kita menerima dia dan belajar percaya kepada dia. Ada amin? Saya heran nih Thomas. Dan Thomas itu hebat, mantap. Engkau memang spesial di mata Tuhan. Jadilah spesial di mata Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan bersendiri. Banyak orang di situ, tapi kita menjadi spesial. Kenapa? Karena bisa menikmati Tuhan, bisa menikmati hadiratnya, bisa menjamah Tuhan, dan Tuhan memberikan anugerah yang terbesar, ialah percaya kepada dia. Tidak semua orang bisa percaya. Saya dulu berdoa kasih Gus Dur. Kenapa? Karena saya lihat dia baik. Dia suka memperhatikan orang-orang Kristen yang banyak ditekan. Dia memberi kesempatan untuk KKR besar, dia hadir dan dia doakan. Dia sangat sayang orang Kristen, tapi dia tidak mendapat anugerah keselamatan. Dia tidak pernah menjadi Kristen sampai mati. Jadi saudara pikir dia sudah baik, jadi dia selamat di surga. Keselamatan itu adalah anugerah. Kalau Thomas mendapat kasih karunia untuk percaya kepada Tuhan, saya dan saudara juga adalah kasih karunia Tuhan untuk hadir di tempat ini hari ini, untuk berbuat bakti kepada dia, adalah kasih karunia anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Saudara ingat baik-baik, bersyukur sekali keadaan kita jatuh bangun dalam pengiringan Tuhan kepada kita, tapi iman kita yang Tuhan teguhkan supaya tetap percaya adalah kasih karunia kita. Tuhan bilang sama Thomas, engkau melihat aku lalu kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ayat ini berbicara untuk kita hari ini. Kalau dulu Thomas melihat Tuhan secara jasmani, tapi kita hari ini melihat Tuhan dan percaya adalah anugerah terbesar, karena Tuhan membukakan mata rohani kita untuk percaya. Ini adalah sebuah hasil doa dari Tuhan Yesus
Di dalam Yohanes 17 ayat 20, tolong tayangkan Yohanes 17 ayat 20. Saya mengakhiri khotbah ini dengan ayat ini supaya kita merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa spesialnya Tuhan, betapa pedulinya Tuhan terhadap diri kita, karena kita berharga di matanya. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, ini waktu Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ketika Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, mereka menerima Roh Kudus, mereka pergi ke seluruh dunia menginjil, dan orang-orang yang percaya seperti saya dan saudara hari ini karena doa Yesus untuk kita jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita ada. Di Efesus 1 ayat 4 bilang begini, kamu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pelihara kasih karunia Tuhan ini. Ini anugerah Tuhan untuk kita. Tidak semua orang menikmatinya. Banyak orang kaya, banyak orang baik, banyak orang bisa beramal, tetapi mereka tidak dapat kasih karunia untuk percaya Tuhan dan diselamatkan. Hanya kita hari ini ada di tempat ini. Karena itu jaga baik-baik ini kasih karunia. Ini mahal, saudara. Saya sangat berkati perkataan Pak Gembala yang hari Minggu itu waktu kebangkitan. Hari lain-lain itu tidak penting, tapi memperingati kebangkitan Kristus itu karya Tuhan, kematian Kristus itu. Hari Jumat Agung itu mahal itu. Saya kira hari yang sangat penting itu banyak orang santai-santai. Natal yang tidak penting mereka siap dengan heboh-heboh, mau pergi kubur, mau siap kue, walaupun hati sudah siap. Yang penting kue, baju baru siap. Kematian itu lebih penting. Perjamuan dunia itu persiapkan diri. Kadang-kadang ada perjalanan, pas Jumat Agung tidak bisa ikut. Pilot dia pun jam terbang, dia bawa roti perjamuan, dia bawa Alkitab, dia ikut perjamuan kudus, dia menghormati Tuhan. Kita jangan main-main. Ini kasih karunia ini mahal, tidak bisa dibandingkan dengan harta uang apapun. Kan ini kemurahan Tuhan. Kan itu jaga baik-baik. Kan yang terbesar dalam hidup kita itu keselamatan. Jaga baik-baik. Kebangkitan Yesus ini membuat kita menjadi spesial. Dia peduli dengan keadaan kita. Apapun keadaan kita, percayalah, Dia selalu ada dan menyatakan diri kepada kita. Karena itu satu, jangan jauh dari persekutuan. Kalau ada dalam persekutuan, ingat nikmati hadirat Tuhan. Kalau bilang menyanyi, kalau tidak menyanyi karena suaranya, angkat tangan. Karena tangan ini angkat ini bukan karena tradisi kebiasaan gereja, tapi ini adalah sebuah simbol persembahan kita kepada Allah. Ini domba. Dan kita datang ke gereja walaupun tidak bawa kolektor, kita bawa domba yang mahal. Kita menghormati Yesus dengan angkat tangan. Jadi ini untuk gereja sedang angkat tangan, tidak ada masalah. Mereka menyanyi lagu panjang-panjang, itu juga persembahan. Kita tidak bisa menyanyi karena alasan berbagai alasan, tenggorokan sakit, angkat tangan. Itu adalah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Jaga ini karya keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan terlalu mahal, dananya mahal sekali. Dia sudah menebus kita.